Halo, jumpa lagi dengan gue Yufistiawan. Udah 6 bulan lebih gue pakai Wuling RV Lite ini. Dan kelihatannya banyak subscriber teman-teman yang mungkin interest kalau gue bahasnya Wuling RV ini ya. Dugaan gue sih karena kebanyakan mungkin lagi mikir-mikir gitu. Gue mau transisi nggak ya? Karena ini mungkin kayak big jump gitu ya. Gue mau transisi nggak ya dari bensin ke listrik. Ya sebetulnya sih kalau dalam topik itu ya, bensin ke listrik ya, itu kayak no brainer bilangnya. Kayak nggak perlu mikir banyak sih. Kayak bensin kan mahal. Kalian untuk 1 liter 10.000 Pertalite aja 12.000 pertama, itu bisa dapat paling 10 kilo kurang lebih kan. Coba. Ini dengan kayak ngecas penuh 30 ribuan ya, 35, itu bisa 200 kilo. Yang artinya apa? Kayak 10 kilonya itu mungkin cuma 1.500 apa gitu mungkin. 10 kilo ya nggak nyampe 2.000 mungkin 10 kilonya. Banyak gitu. 10.000, 12.000 ke kayak 1.500, 2.000 gitu untuk jarak yang sama. Perawatan ke bengkel gue udah kayak 2 kali ya, 5.000, 10.000. Sekarang udah kilo 13.000 ini. Bayarnya nggak nyampe 500.000, kayak 200.000, 300.000 gitu. Itu ke bengkel begitu loh perawatannya. Cuma memang harus gue akui kalau bengkel si Wuling mungkin kebanyakan kayak kecil-kecil ya, nggak kayak showroom kayak Toyota gitu kan, atau Daihatsu. Sama ini kan gue ada mobil satu lagi Daihatsu, itu kalau ke bengkel ya tempatnya gede, tempat nunggu ya, oh ya oke lah gitu, nyaman. Kalau Wuling kebanyakan kayak showroom bengkel itu agak kecil-kecil sih. Makanya kalau ada yang gede, kalau misalnya di BSD, kita udah buka atau belum, pengen coba juga sih. Mungkin nggak semua showroom ya, cuma ya beberapa yang gua pergi itu kayak Karawaci itu agak kecil. Sama Dan Mogot itu juga lumayan sih, cuma kayak nggak terlalu oke juga sih. Nah, maksudnya dibandingin sama kayak Daihatsu showroom bengkel gitu, pasti lebih enak sih. AC-nya lebih dingin gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa jadi kayak masukan ya buat Wuling. Terus ya aku tinggal di daerah kayak Suvarna sini, ada baru buka ya bengkel atau showroom Wuling, kayaknya ganti marketingnya si Lafon. Dan ya menurut gue makin kesini makin banyak orang pakai sih ya, terutama baru-baru ini kan baru launching ya Lite 300 kilo gitu dengan harga lama Lite 200 gitu. Lite 200 mau berhenti produksi. Buat kalian yang masih pakai Lite 200 ya sebetulnya nggak perlu kecewa-kecewa banget sih. Kayak sebetulnya 200 juga masih oke buat dipakai gitu. Kayak kalian nggak terlalu sering lah pergi jarak terlalu jauh-jauh banget gitu. Tapi memang sangat disayangkan karena ya seandainya lebih bersabar mungkin bisa budgetnya pakai buat beli Lite 300 aja gitu. Tapi ya it's okay lah, 200 juga masih reasonable, masih kayak bisa oke buat dipakai harian. Dengan catatan kayak sehari-hari kayak ngecas aja gitu. Emang masalah nggak sih ngecas tiap hari nggak makan banyak listrik? Ya kan ya listrik yang dipakai cuma buat ngecas penuh doang. Kalau udah penuh dia bisa otomatis cut off gitu kan. Jadi nggak ada tuh istilah kayak listrik cepat habis. Gue ngerasa kayak listrik gue ya segitu-gitu aja. Dulu sebelum pakai mobil listrik kayak hampir kayak 2 juta lah per bulan gitu. Sekarang ya segitu-gitu juga gitu. 2 juta juga kali per bulan, sekitar itu. Dan nggak perlu beli bensin lagi. Seandainya gue nggak beli mobil ini, tiap bulan beli bensin nggak tahu beli 1-2 juta juga kali. 1,5-2 juta beli bensin. Sekali isi penuh kan bisa kayak 400 ribuan gitu. Terus ternyata ngisi Pertalite sekarang juga agak susah ya. Maksudnya memang nggak semua pom bensin sih. Ada pom bensin tertentu yang kalau mau isi Pertalite itu harus pakai aplikasi My Pertamina dan daftarin bahwa kita itu layak bisa terima subsidi bensin Pertalite dan
biar bisa dikontrol juga mungkin ya, nggak beli ya terlalu banyak atau over. Meskipun yang mana pernah sih kalau kita pengguna harian dibatasinnya agak lucu ya, kayak 100 liter apa per hari. Siapa yang beli 100 liter per hari kalau untuk pengguna sehari-hari? Mana ada beli 100 liter sehari? Ya itu, sama ini pakai 6 bulan Wuling REV Lite ini, satisfy aja. Kalau bicara beberapa kekurangan, paling gue ngerasa kayak ya range-nya mungkin kalau bisa 300 itu lebih oke lah ya. Terus kursinya sih sebetulnya, ini kalau duduknya udah terlalu lama ya, kayak keras loh dia. Pantat bisa agak pegel sih. Kalau soalnya mungkin ini agak kecil ya, agak sempit mungkin. Terutama kursi penumpang belakang ya, dia kayak nggak terlalu lebar ke depan kayaknya. Terus dia nggak bisa terlalu rebah. Jadi mungkin bebannya terlalu ke pantat banget gitu, tegak lurus. Jadi kayak pantat lebih cepat pegel aja sih kayak di kursinya. Dia bahannya itu kayak keras gitu sih. Antisipasinya bisa kayak kalian pakai tatakan pantat. Itu bisa kayak ini nih, gue beli di IKEA. Sebetulnya dulu beli buat tatakan kursi sih. Cuma emang udah jarang pakai. Terus gue coba pakai ini, ternyata emang lumayan. Cuma kalau untuk driver bisa agak, bentar, belok, bisa agak kurang nyaman sih ya mungkin kalau kalian udah biasa posisi duduknya ketinggiannya sekian. Kalau pakai ini kan kayak agak naik, terus suka mungkin kurang pas posisi bantalnya gitu, karena dia kan portable ya. Terus enaknya ya nyuci mobil begini kecil, jadi kayak nggak terlalu lama, lebih gak ringkas. Terus ya pasti kalau kalian baru beli itu beli karpet yang 3D aja kali ya, supaya nggak banyak kotorin karpet. Soalnya terutama kalau kalian punya anak kecil tuh kadang suka kayak muntah gitu di dalam mobil. Jadi bisa muntahnya ke karpet ini aja gitu. Jadi karpetnya ini bahannya ya bahan bisa dicuci gitu loh, kayak apa ya, kayak bukan ngeresep air gitu, bahan karet. Terus kalau ada bekas muntah tinggal dikeluarin, disiram-siram, gosok-gosok, sabun, bilas, terus ya udah tiris aja, jemur. Ntar atau kalau mau cepet bisa tinggal lap aja, ntar bisa langsung pakai lagi gitu, nggak terlalu sulit sih. Karpet 3D ini kayak sejutaan nih belinya begitu harganya. Ya itu aja sih kayak menurut gua, kayak kalau kalian lagi kayak mikir beli atau enggak gitu mobil listrik, sebetulnya kalau ada budget lebih ya gue pengennya juga yang gede punya ya, yang ukuran yang lebih lebar gitu kan, mungkin kayak Bingo atau kayak Cloud gitu, atau malah yang 3 baris sekalian si BYD M3, karena udah family minded ya, mikirnya kayak yang penting bisa muat banyak orang, banyak barang gitu kan. Jadi BYD M3 itu oke banget sih mestinya. Tapi memang kayak jarak tempuh dan konsumsi listriknya itu dia lebih gede lah ya daripada si mobil ukuran kecil kayak begini. Kalau dibilang paling irit mobil kecil begini, ini paling irit sih dibanding banyak mobil listrik lain, karena secara ukuran ya dia kecil, sehingga energi yang dipakai untuk menggerakkan ya nggak terlalu segede kayak harus ngegerakin mobil gede gitu. Ya kalau ada budget lebih pengen juga yang gede, cuma kalau dibilang kayak kalian masih mau coba gitu kan, pengalaman pertama pakai mobil listrik, budget belum terlalu gede gitu, ya entry level lah pakai Wuling REV ini. Dengar sih mau masuk ya kayak BYD Dolphin, BYD Seagull, yang dia harganya kalau di Cina ya 100 jutaan kurang lebih juga, dan dia lebih proper ya daripada Wuling REV begini. Maksudnya proper dalam arti bisa 2 baris, ada 4 pintu,
Terus ya bagasi belakang lebih agak lega lah daripada kayak mobil Wuling RV ini, kayak nggak, kurang manusiawi sih, nggak bisa lah taruh barang yang sedikit, taruh tas saya gitu kayak agak mepet gitu loh di belakang gitu. Kalian harus pakai tas yang agak ramping untuk bisa nyelipin tas di belakang banget ya bagasi gitu. Bisa, tapi ya harus benar-benar. Nah, kalau Seagull itu dia lebih oke sih, mungkin kayak mobil jazz gitu ya. Cuma memang belum masuk. Kayak mungkin mereka juga lagi hitung-hitungan, kayak berharap bisa jual untuk compete bunuh harga si Wuling RV ini. Si Wuling ini cukup beruntung juga ya, mereka kayak masuknya itu lebih awal daripada kebanyakan brand Cina lain. Meskipun awal masuk itu pakai bensin ya, mobil bensin. Mereka pertama itu kan Convero ya kalau nggak salah. Nah, ketika mereka masuk mobil listrik, mereka keluarin yang murah begini gitu loh, yang memang nggak semurah di Cina sih, cuma ya untuk harga orang sini kurang dari 200 oke lah gitu. Soalnya orang kiblatnya ngelihat harga Tesla gitu, mobil listrik kayak 1,5 miliar gitu kan. Ada mobil yang harganya 200 juta, nggak nyampe 300 ya, orang pasti banyak yang beli gitu loh. Padahal kalau nunggu lebih sabar, keluar tuh ada banyak macam-macam ya, Neta gitu, itu juga harganya 200 300 dan volumenya lebih oke lah daripada ini. Cuma memang ini lucu sih, mobilnya kayak kecil, ringkas, praktis. Jangan pikirin harga kayak mau jual lagi nanti harga berapa gitu ya, karena kemungkinan besar akan jatuh banget. Jadi sebaiknya kalau kalian beli ini udah di make sure kalian beli untuk jangka panjang gitu, kalian pakai untuk sampai mobil ini nggak bisa jalan gitu. Kalau bisa 10 tahun 20 tahun lebih bagus gitu. Mobil Daihatsu gue udah 15 tahunan kali ya, 2002 2012 2022, sorry, udah baru 12 tahun sih, udah harusnya ganti itu ya. Cuma ya masih oke lah untuk dipakai gitu. Ya gitu aja. Kalau kalian mungkin pengen coba pakai, menurut gue ya worth it sih untuk coba pakai ini. Tapi kalau ada budget lebih, why not pakai yang mungkin volumenya lebih oke kayak Neta mungkin. Tapi hati-hati ya, banyak brand lain yang kayak mereka juga kalau mereka nggak terlalu kuat di market, di pasaran, mereka bisa jadi gulung tikar, terus kalian bingung sih ntar spare partnya gimana. Jadi make sure kalian beli ke merek yang mungkin serius dan gede dan bisa jangka panjang gitu loh. Kayak Wuling ini sih bisa sih ya jangka panjang. Lebih strong ya BYD sih mestinya gitu. Mungkin harga BYD juga lebih oke kali ya daripada si Wuling ini. Ya sama ini gue pakai mobil ini belum pernah sih ngerasain mobil jadi kayak beban buat orang lain gitu ya. Beban dalam arti ya gue mau ngebut gitu kayak seolah kayak nggak bisa gitu. Nggak pernah sih jadi kayak ngalangin orang buat jalan gitu kan. Ini bisa 100 itu sangat cukup sih untuk kayak pengguna, bahkan di tol juga gitu. Jarang kalau kalian mungkin sering antar kota, misalnya dari Jakarta ke Jawa sana gitu, lewat jalan tol yang sepi banget, mungkin suka ketemu mobil yang mau ngebut di jalur kanan, sehingga kalian lebih prefer ya mobil begini jalannya di tengah aja gitu loh, agak ganggu orang yang mau nyalip lah gitu. Tapi mobil ini nggak pernah ada isu sih soal itu. Nah, ya, biasa suka isi bensin di sini. Keluar tol Serpong, sekarang kayak numpang lewat aja, nggak ada nyetor duit lagi di tol Serpong, pom bensin sini. Ini
penyakit sih, kayak keluar tol Serpong ini ada putar balik yang ada polisi liar gitu kan, pungli, itu bikin macet juga, bukannya membantu malah bikin tambah macet. Terus ini ada cuci mobil di kiri yang rame banget nih, mantep. Terus iya, ini mikro lelet pop tuh, ngeremnya juga oke loh. Dia kan kekurangannya nggak ada kamera mundur ya base model ini. Jadi pastiin kalian jam terbangnya udah oke lah ya buat kayak parkir mundur tanpa kamera segala gitu kan. Lewat jalan kecil lebih no worries. Kenapa? Karena ya ukurannya kecil gitu loh. Tuh, jalanan terbilang jalanan kampung lah ya ini ya, cukup sempit. Meskipun bisa dua arah, cuma kayak pas-pasannya buat mobil dua arah. Orang mungkin ngerasa kayak mobil ini kecil gitu ya, kesannya kalau kalian masuk jadi kayak sumpek gitu, kayak kejepit. Tapi enggak, sebetulnya enggak loh. Ini banyak orang yang ketika pengalaman pertama masuk mobil ini ngerasa kayak, ih tinggi juga ya. Jadi volume atas kepalanya ini ya memang cukup tinggi gitu. Jadi nggak bikin kita ngerasa sumpek. Cuma memang jarak kiri kanannya memang nggak segede mobil pada umumnya ya. Ini kayak kalian bisa kepegang lah pintu samping. Oh, sama ini mobil juga nggak terlalu ada handrestnya, terutama di sebelah kiri. Jadi kadang suka agak kurang nyaman aja sih, kalian jadi kayak naruh tangan, sikunya itu nggak bisa kayak napak di mana gitu. Jadi kayak suka naruh tangan di paha gitu kalau lagi megang setir satu tangan kanan aja. Ya jadi kalau kalian lagi kayak diantara beli nggak ya, kalau ada duit sih beli aja sih. Tapi yang pasti begini sih, kalau kalian dalam posisi perlu mobil baru ya gitu loh, bukan kayak perlu ganti mobil gitu loh. Kalau ganti mobil mungkin alangkah baiknya ya, apalagi kalau nggak sering-sering mobilitas kalian nggak banyak gitu. Pertahanin aja mobil bensin, nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang pakai doang, jarang gitu, daripada harus keluar duit banyak beli mobil baru. Tapi kalau kalian dalam posisi gue mau nggak mau ini perlu beli satu mobil baru gitu, nah bukan untuk menggantikan mobil lama, ya kayaknya harus daripada beli bensin ya beli listrik aja gitu kalau ke kosnya di cloud tuh. Dan gue perhatiin memang makin banyak sih ya orang pakai REV. Kenapa? Ya karena faktor harga. Mungkin orang ragu-ragu untuk beli yang lebih mahal. REV berusaha untuk compete dan price banget sih. Kalian mungkin bisa dapat kayak base model sekarang mungkin kayak nawar-nawar 170-an, 180, mungkin bisa dapat kali. Worth it nggak sih untuk menggantikan mobil lama kalian? Tergantung. Kalau kalian perlu volume ya kurang ya, ini karena mobilnya kan kecil.
Tapi kalau kalian nggak mau concern soal volume gitu, kayak mobilnya kecil pun nggak apa-apa, nggak bisa bawa banyak barang, yang penting hemat bensin. Kalau gue sih ya fokus utama gue dulu ya gue mau hemat nggak beli bensin gitu. Jadi ini aja udah sangat cukup untuk mengakomodasi concern gue gitu, untuk beralih dari mobil bensin ke listrik. Cuma karena faktor volume, kadang gue masih suka perlu mobil dengan volume yang cukup gede untuk bawa barang, sehingga gue masih punya satu mobil bensin yang gue pertahankan supaya kalau ada kebutuhan untuk mobilitas yang butuh bawa banyak barang atau jaraknya mungkin jauh banget gitu, masih ada si mobil bensin bisa dipakai gitu. Parkir mundur tanpa kamera mundur. Tuh, depannya pasin aja sama mobil sebelah. Oke, sampai.